Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nur Mu'afah akan mempresentasikan tema ke-7, yaitu pengelolaan dan strategi entrepreneurship. Yang pertama yaitu pengelolaan usaha. Sebelum memasuki pengelolaan usaha, yang pertama yaitu perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Dalam memulai sebuah bisnis atau usaha, yang pertama itu mengelola usaha, dan yang pertama kita harus menentukan rencana ke depannya, itu usahanya seperti apa, seperti kayak misinya apa, tujuannya apa, strateginya apa. Itu yang pertama adalah perencanaan usaha. Perencanaan usaha itu sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Ketika kita merencanakan sebuah usaha yang ada dalam pikiran kita, yaitu kita harus memajukan usaha tersebut, bagaimana caranya agar usaha tersebut itu bisa lancar. Ya, yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Setelah perencanaan usaha, yang nomor dua yaitu pengelolaan keuangan. Dalam suatu perusahaan terdapat suatu keuangan atau dana yang diperlukan dalam mengelola usaha tersebut. Ada beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan, yaitu satu, aspek sumber dana. Aspek sumber dana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan internal dan pembelanjaan eksternal. Pembelanjaan internal adalah dana yang berasal dari perusahaan. Kemudian pembelanjaan eksternal ialah dana yang berasal dari luar perusahaan. Aspek rencana dan penggunaan dana. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya, yaitu satu, biaya awal. Biaya awal usaha itu dirintis. Kedua, proyeksi atau rancangan keuangan yang mencakup satu, neraca harian, dua, laporan laba rugi, tiga, laporan arus kas, dan keempat yaitu analisis peluang usaha tersebut. Yang ketiga yaitu aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Dalam suatu usaha, suatu keuangan itu benar-benar harus diperhatikan, karena keuangan ini akan menentukan seberapa maju mundurnya suatu usaha itu tersebut. Karena apa-apa harus butuh keuangan, laporan masuk, laporan keluar itu harus dikendalikan secara baik. Kemudian yaitu strategi pemasaran. Sesuai dengan definisi pemasaran, yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Kemudian ada beberapa aspek atau perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kita dalam usaha itu kadang kita melihat sesuatu kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti musim panas, kadang usahanya berjualan es atau bagaimana gitu. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus, dan kita harus menentukan sasaran khusus untuk usaha kita sendiri. Yang ketiga yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, dan yang keempat yaitu memilih strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini diperlukan untuk bisa menentukan baik buruknya atau langkah-langkah yang akan diambil suatu wirausahaan dalam mencapai tujuannya tersebut. Kemudian ada bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah barang atau jasa yang dijual. Perlu diketahui suatu produk itu ada beberapa tahap, kadang pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, penjualan, kematangan, kejenuhan, dan penurunan. Yang kedua yaitu ada harga. Suatu wirausahawan atau seseorang yang memiliki usaha harus menentukan harga yang produk yang akan dijual tersebut. Harga yang tepat adalah harga yang mampu membuat pelanggannya terjangkau dalam membeli dan efektif bagi konsumen. Dalam menentukan harga, cara menentukannya yaitu yang pertama,
kita lihat dari biaya produk dan jasa itu sendiri. Produknya apa, jasanya apa, lalu kita mengira-kirakan beberapa harganya gitu. Yang kedua itu persiapan volume produk dan jasa. Ketiga, harga pesaing. Harga pesaing juga berpengaruh karena apabila kita menjualnya terlalu mahal dan orang lain menjualnya murah, kemungkinan besar orang lain akan membeli ke orang yang lebih murah tersebut. Kemudian ada kondisi ekonomi. Yang keempat, yang kelima yaitu tempat usaha. Kita harus menentukan tempat usaha yang baik untuk kemajuan usaha tersebut. Kemudian ada fluktuasi musiman, faktor psikologis pelanggan, bunga kredit dan bentuk kredit, dan sensitivitas harga bagi pelanggan. Kemudian ada distribusi. Hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi yaitu yang pertama, tingkat kelangsungan saluran terkait kondisi pasar atau terkonsentrasi atau tersebar, atribut produk, keunggulan biaya, atribut perusahaan, dan itu atribut perusahaan meliputi dengan kekuatan finansial, usulan, pengalaman saluran, dan strategi pemasaran. Kemudian ada jumlah anggota saluran. Apakah intensif atau pemilihan sebanyak mungkin, retail atau penjual grosir, kemudian selektif atau tertentu saja sesuai kriteria, dan atau eksklusif, hanya memiliki satu penjual grosir atau retail. Kemudian ada kriteria dalam pemilihan anggota saluran terkait reputasi atau jasa yang disediakan. Yang terakhir yaitu jumlah saluran. Apakah satu saluran untuk satu pasar sasaran atau banyak pasar sasaran, atau banyak saluran untuk satu pasar sasaran atau banyak pasar saluran. Yang selanjutnya yaitu ada promosi. Kata promosi berasal dari bahasa Latin yaitu promovere atau promotion, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan to move forward at fast, di mana terjemahan secara fungsional sasaran promosi adalah merangsang pembelian di tempat. Kata promosi mempunyai arti untuk memberitahu, membujuk, atau mengingat. Promosi ya dalam era modern ini biasanya itu suatu usahawan atau wirausaha itu memilih promosi seperti endorse ke artis-artis atau public figure agar dikenal banyak orang. Seperti halnya kita mempunyai usaha baju. Baju kita suruh untuk mempromosikan seorang artis, lalu artis tersebut mempromosikan atau memperkenalkan produk kita, dan itu sangat membantu dalam penjualan produk tersebut. Biasanya iklan, kita masang iklan atau bagaimana itu juga mempengaruhi. Kemudian ada promosi penjualan. Biasanya itu kalau pertama buka atau ada hari-hari tertentu itu suatu usaha kadang memasang harga promo, buy one get one atau bagaimana gitu, tergantung manajemen atau strategi pemasaran tersebut. Kemudian ada tempat. Suatu wirausahawan harus memiliki tempat yang strategis, dalam artian itu terjangkau oleh pelanggan atau orang-orang. Contohnya kita memiliki usaha tempat bensin atau pengisian bensin tuh biasanya kan tempatnya itu di pinggir jalan, dekat jalan raya, atau tidak mungkin dalam suatu desa, atau itu kan kurang efektifnya itu jarang orang tahu. Kalau di pinggir jalan raya kan kalau ada orang yang bensinnya habis kan bisa mampir ke tempat itu, kan terjangkau gitu. Kemudian ada tahap pengembangan, dan yang terakhir yaitu berorientasi pada konsumen. Ini poin terpenting ya, yang terakhir itu, karena kalau kita memiliki banyak kenalan, banyak orang yang kita kenal, itu bisa memudahkan usaha kita untuk maju. Dalam artian kalau kita kenal banyak orang kan itu loh mempunyai usaha gini, kan bisa dipromosikan gitu. Kemudian kita harus bersedia untuk menerima masukan atau kritikan dari seorang pelanggan. Apabila pelanggan mengkritik produk kita kurang gini, kurang gitu, berarti kita harus memperbaiki
apa yang telah diketik pelanggan tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama, lingkungan demografi atau ekonomi. Ya, yang namanya ekonomi itu pasang surut ya. Terkadang ini juga mempengaruhi suatu usaha. Kemudian kedua, lingkungan politik atau hukum. Biasanya kalau sedang politik atau pemilihan suatu presiden, lurah atau bagaimana itu juga mempengaruhi pasang surutnya suatu usaha. Yang ketiga, lingkungan teknologi atau fisik. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Yang terakhir ada analisis pesaing. Kita sebagai wirausahawan tidak lepas dari pesaing atau orang-orang yang terkadang usahanya sama dengan kita atau mereka lebih baik sedangkan usaha kita jadi turun, itu sangat mempengaruhi. Tingkat persaingan berdasarkan substitusi produk. Satu, pertama persaingan merek. Persaingan merek itu kita mereknya A, si B itu mereknya gini, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian nomor 2 itu persaingan industri. Ketiga persaingan bentuk, dan keempat yaitu persaingan generik. Kemudian ada cara memperoleh informasi tentang pesaing, yaitu melalui internet. Kita searching melalui Google, kita cari tahu bagaimana pesaing itu, kita cari tahu kelebihannya, kekurangannya, dan kita memperbaiki usaha kita sendiri. Yang kemudian nomor 2 yaitu kunjungan personal ke perusahaan pesaing atau studi banding atau bagaimana ya, kita mengunjungi perusahaan lain ya sekedar silaturahim, tapi kita lebih ke sharing gitu, usahanya gimana, usaha kita gimana, nanti kalau ada masukan kita memperkembangkan usaha kita sendiri itu. Yang ketiga, berbicara dengan pelanggan. Kita sebagai wirausahawan atau semuanya kita jadi bos, kita tidak boleh kayak sombong atau tidak mau menyapa pelanggan walaupun kita punya banyak karyawan. Berbicara dengan pelanggan. Kalau pelanggan kadang kan kita tanyai apa kekurangannya, apa kelebihannya, kayak gitu kan bisa menjadi masukan. Kemudian pelajari iklan. Di zaman yang modern ini, iklan juga sangat berpengaruh ya. Kalau kita mempelajari iklan dengan baik, kata-kata disusun dengan baik, menarik, semenarik mungkin pelanggan juga akan tertarik, oh produk ini baik gitu. Kemudian hadiri seminar. Kita dalam wirausahawan itu harus memperbanyak ilmu ya. Biasanya yang salah satunya itu menghadiri seminar usaha, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kita mempunyai suatu ilmu dan kemudian kita mempraktekkan dalam usaha kita sendiri. Kemudian amati pemeran dagang, dan yang terakhir yaitu pelajari dokumen-dokumen tertulis atau lebih ke membaca buku tentang wirausahaan, dan kita juga bisa memperkembangkan usaha kita dari apa yang kita peroleh dari buku tersebut. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan saya meminta maaf apabila ada penyebutan kata salah atau materi yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.